bisa disiapkan dari sekarang untuk membentuk tim yang benar-benar kompak, solid dan juga chemistry-nya sudah dapat gitu. Halo Kece People, apa kabar? Senang banget hari ini kita dapat bertemu lagi tentunya di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Saya Mufti. Dan saya Tama. Seperti biasa, setiap hari Selasa kita temenin Kece People yang ada di rumah. Di GTO bersama narasumber pastinya. Ya, Ada inspiratif. mahasiswa, betul. Ada Pasti. mahasiswa, ada alumni juga. Mm-mm. Dan biasanya yang dibahas itu tentang pencapaian dia. Di dunia wirausaha. Di dunia ketika wirausaha. di masa mahasiswa. Betul. Gitu. Nah, kalau ngomongin mahasiswa itu gak jauh-jauh dari aktif organisasi. Betul. Pasti nyata. Aktif organisasi terus Anti kupu-kupu. iya, aktif lomba. Pulang-pulang. Ya, sampean kan pulang-pulang kemarin. Ya kan pulang kampung, beda itu Iya. ceritanya. Tapi kan gak aktif organisasi, HMC ya aktif. Aktif dong. Udah. Ya, pokoknya sekarang kan kalau di Indonesia itu banyak banget program-program yang menaungi wirausaha teman-teman. Ada PMW, Ya, ada KBMI. KBMI, kalau PMW ke nasionalnya ada KBMI. KBMI. Terus ada PKM juga, ada Nah. sekarang kan ada tingkat fakultas ini, bahkan tingkat masing-masing lah pokoknya. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu bisa dibilang grup yang produknya itu stick sayur. Stik sayur. Stick sayur. Oh, Jadi keren ya? iya, jadi ini lolos PMW, lolos KBMI juga, dan kali ini kita kedatangan langsung leadernya. Leadernya. Oke. Dari Ostikistik ada Mas Muhafid Parindra Yogianto. Silakan Muhafid. Oke, Kak Muhafid, apa kabar? Iya, apa kabar? Apa yang nama panggilannya? Hafid boleh ya? Hafid ya, Hafid. Kak Hafid ya. Oke. Sehat ya Kak Hafid? Iya, sehat. Asli Surabaya atau mana? Saya asli dari Bojonegoro. Bojonegoro. Halo, Ibu Bupati Bojonegoro yang kemarin juga hadir di sini Iya. kan ya. Program apa? Ibu Muawanah. Program RPL Desa. Sempat lupa. RPL Desa lo, Ibu Bupati. Kenal kan sama bupatinya? Iya, Ibu tahu. Muawanah lah ya. Ibu Ana. Ibu Ana, ya panggilannya Ibu Ana. Oke, nah sebelumnya kita kenalan dulu sama Mas Hafid, sapa Kece People yang ada di Kece rumah. People. Oke. Silakan. Halo Kece People, saya Muhafid Parindra Yogianto, mahasiswa S1 Pendidikan Sejarah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Saat ini saya berada di semester 6 dan saya sebagai founder dan juga leader dari usaha Ostikistik. Oke, founder dan juga leader. Leader. Iya. Berarti ada berapa orang di dalam satu Dalam tim kami, mungkin kami konsisten dari awal membentuk sampai sekarang itu ada 3. Tiga. Iya, Berarti ada teman dua lainnya gitu ya. iya ada teman 2 lainnya Dari yang pendidikan sejarah juga apa atau dari jurusan yang kebetulan berbeda? dari pendidikan sejarah juga, dari angkatan yang sama dan juga kelas yang sama. Luar biasa. Trio yang benar-benar dari satu kelas, satu angkatan, Iya, bikin satu usaha sampai sekarang langgeng usaha. Iya, alhamdulillah. Semoga nanti terus langgeng sampai lulus. Berarti circle yang produktif. Iya, harus gitu dong. Circle tahu circle enggak? Tahu Iya, lah. Apa sih apa sih? Lingkup apa ya? Pokoknya itu. Oke, Mas Hafid, sebenarnya Ostikistik itu apa sih? Tadi sempat di spoiler sama Tama bahwa ini stik sayur. Stik sayur. Bisa dijelasin apa itu Ostikistik? Oke. Mungkin kalau kita mendengar kata stik sayur, mungkin jangan dibayangkan yang stik daging tapi olahan sayur gitu, bukan ya? Kalau yang produk kami, Ostikistik ini adalah stik goreng yang biasanya itu kan ada kayak semacam stik keju seperti itu. Cuman di sini kami menginovasikannya dengan menggunakan ekstrak dari sayur-sayuran. Ada dari produk kami sendiri itu ada sayur bayam, sayur okra, terus kemarin juga sempat berinovasi dengan cabai. Ada juga mungkin seperti pernah mencoba namun gagal, ya namanya kan kita berwirausaha itu perlu mencoba ya. Iya. Itu loba. Namun sayangnya di situ kami gagal, pernah gagal. Kenapa? Kok lobak gagal? Kan Ya. teksturnya hampir sama dengan wortel ya lobak itu. Iya. Satu family lah sama. Satu, Oke. iya. Ya, mungkin karena karakteristik dari loba itu sendiri kurang menonjol, bukan? Karena kurang menonjol jadi kayak apa ya? Mungkin rasanya kurang dapet gitu. Lebih tawar Iya, wortel seperti kan. itu. Oh, Iya, kalau kalau kita tawar- makan wortel, oh ini wortel. manis, Tapi kan manis, kalau manis lobak gitu. masih meraba-raba tuh. Kayak sama-sama lah. Oke. Nah, sejak kapan Mas Hafid mengembangkan usaha ini?
Oke, jadi awalnya saya bertiga, boleh nih saya sapa teman Boleh, saya? Oh Bu, iya, ya? boleh dong. Oke, Boleh banget. jadi ada teman saya yang pertama itu sebagai PIC Sumber Daya dan Produksi, ada Mbak Vivi Hidayatun Nikmah. Halo Mbak Vivi. Iya, Nih, leadernya ini ada di juga sini nih. ikut program kampus mengajar juga saat Oh, ini. Jadi baik. karena mungkin penempatannya agak jauh, jadi belum bisa hadir. Terus yang kedua ada yang rekan saya sebagai PIC Keuangan dan juga Penjualan, yaitu Mbak Siti Ainun Nashiroh. Halo Mbak Siti Ainun Nashiroh, apa kabar? Ini leadernya di sini nih, Oke. ngobrol sama kita. Iya, jadi kami mengawali bisnis ini itu ketika masih semester 1. Maba. Iya, maba semester 1. Waktu Oh, itu biasa. ada dosen yang menawarin program PMB. Nah, terus kami mulai mengeksekusi nih, ada ide apa kiranya yang bisa gitu kan. Terus ingin membuat sesuatu yang baru. Pada waktu itu kami kepikiran nih membuat stik sayur tapi dari okra. Tahu okra Kak Muri? Okra itu apa ya? Ah. Nggak tahu aku. Nggak tahu kan, okra itu merupakan sayur dari Asia Selatan, India, daerah India. Wah, dari India. Vrindavan ya. Kuliner Cuman. Vrindavan itu ya, okra Iya, itu. cuman kalau di Indonesia sendiri itu sudah dibudidayakan di Malang dan juga Jember. Oh, Ya, jadi ya. dengan inovasi kami tersebut, waktu itu kan masih semester 1 ya, lalu eksekusi programnya PMW itu dilaksanakan di semester 2 Oke. dengan bimbingan dari dosen dan juga mungkin pihak UCC UNESA yang mendampingi kami dalam berwirausaha. Akhirnya kami dapat mengembangkan usaha kami hingga akhirnya berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi di KBMI. Luar biasa, keren. Nah, kan Mas Hafid ini bertiga nih, Iya. sudah menjalankan usahanya bareng-bareng sama tim Ostikistik yang lainnya. Oke. Nah, ini kita ada artikel nih dari republika.co.id. Kata kutip Tanjung gini, yang nggak siap rugi jangan jadi pengusaha. Nah, dari timnya Ostikistik sendiri pernah nggak sih mengalami rugi dan tanggapan kamu tentang artikel kayak gini, bener atau enggak? Iya, oke. Kalau dalam manajemen usaha Ostikistik sendiri itu sering sebenarnya. Kami sering mengalami istilahnya kayak human error gitu. Oh. Jadi yang namanya membuat steak dari adonan itu sendiri, kalau kita nggak memprosesnya dalam waktu yang cepat, itu konsistensi adonannya itu bisa berubah dan itu mempengaruhi produk. Betul. Karakteristik mungkin ya dari bentuknya, fisiknya. Iya. Awal-awal dulu ketika masih di BMW, mungkin stick kami itu bentuknya masih keriting, Kak. Secret. Iya. Lalu pas waktu ada pengembangan akhirnya kami beli mesin yang lebih canggih gitu. Itu akhirnya kami bisa membuat stick yang lebih cantik, lebih mulus-mulus seperti itu istilahnya. Mungkin kayak bistik lah. Kayak bistik. Oh. Biskuit stick gitu loh. Oke, Iya. ketimbang kepo, kalau kita mau cari tahu nih Nah, bisa iya di ini mana? loh. Nah, Oke. Kalau KC People mau beli, terus ada variannya apa aja? Kan tadi udah disebutin, ada bayam, okra yang ciri khasnya tadi, iya. Ada cabai juga. ada cabai juga. Nah, kalau mau beli terus variannya ada apa aja bisa di mana? Ah, Terus oke. platformnya bisa kayak apa gitu, marketplace apa? Iya. Untuk produk Ostikistik sendiri itu terakhir kami yang masih produksi itu ada 5 varian. Ada okra, bayam, wortel, sawi dan juga cabai. Mungkin untuk teman-teman KC People yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk kami bisa mengeceknya di Instagram Ostikistik. Kalau di e-commerce-nya ada di Shopee dan Tokopedia sih, namun yang lebih aktif di Shopee. Shopee. Oke. Iya. Jadi tinggal order di Shopee atau DM Instagramnya. Iya, di Di, Instagram Ostikistik. Ostikistik ya. Oh, stick. Oke, KC People, kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Mas Hafid di segmen selanjutnya, tapi kita main game dulu. Betul, ya, Tam, kita ya? main game seperti biasa. Seperti biasa, yang main game Gak usah dijawab kan? sudah ketebak. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di Get That Opportunity. Everyone has a change. Berapa lama sih Mas sudah menjalin hubungan bersama? 15 ya? 15. 15 tahun. Oke, mari kita buktikan dengan chemistry test. First meet kalian di mana? Kapan nggak nih? Oh nggak usah. Lengkap nih bos, bisa bos. Loh, kan ketemu ndek nyemur. Ini alam semesta ini ayang semesta ini. Selanjutnya,
sebab terakhir pasangan kalian marah apa? Mau berangkat ke sini, marah kenapa? Ini mau ngajak cowok lain. Enggak. Balik lagi di Get That Opportunity. Everyone has a chance. Oke, seperti biasa di segmen 2 kita bakal main di Get the Challenge. Oke, di Get the Challenge kali ini kita balik lagi nih, buat tebak-tebakan Mas Mufti. Jadi kok biasanya tebak-tebakan Mas Mufti selalu kalah nih Mas Hafid. Yo nggak selalu sih yo. Ya menang, sekali dua kali menang. Nah, di Get the Challenge kali ini kalian seperti biasa menebak satu kata dari beberapa gambar. Nah, sebelum menebak harus ada belnya dulu. Contohin Mas Mufti, belnya. Ayah. Oke, ayah dari Mas Mufti, Mas Hafid. Apa ya? Tintin aja deh. Tintin. Oke. Ayah Tintin. Langsung aja untuk soal yang pertama nih di Get the Challenge. Oke, untuk soal yang pertama silakan, ada gambar apa tuh? Ada 2 gambar. Silahkan menebak. Aku nggak tahu. Kali ini aku nggak tahu nih, karena yang bikin soal bukan aku pasti. Spoiler aja. Coba jawab ya. Boleh, silakan. Oke, Belnya Tintin. dulu. Tintin, Mas Hafid. Ada gambar apa Mas Hafid? Itu sepertinya gambar Kentucky sama tang. Tang. Jadi Kentang. kentang. Apakah benar? Bener. Bener ini. Iya toh. 1-0. Oke, sementara 1-0. 1-0. Ya. 1-0 ya, oke ya. Aman. Kita lanjut. Oke, lanjut untuk yang soal kedua. Nah, ada gambar apa? Nah, ini aku juga gak tahu nih. Apa itu? Silakan. Oh, tahu aku. Gampang ini. Ada gambar gambreng. Bukan gambreng gitu berarti. Dan sama bulan. Nah, jadi kalian bisa mengolah kata-katanya. Kok Apa paling ya? gini ya aku. Ya. Apa itu? Tak Susah kasih- ya kayaknya. Ini karakteristik biasanya ada di penyetan. Nah, ada di penyetan. Ada di penyetan. Ada di penyetan. Jadi lalapan biasanya. Ayo. Sementara 1-0. Ada di penyetan. Iya. Sekali lagi warnanya hijau. Nah, wis. Eh. Ayo. Wah. Apa belnya? Babi. Ayah. Oke. Ayo, silakan. Apa jawabannya? Tapi itu gambar apa, Tam? Tapi aku tahu Iya, sayurnya iya, apa jawab, ini. iya, jawab. Belakangnya kan moon. Ya. Ya, bulan, moon. Sebenarnya kan timun ya. Iya. Tapi itu gambar apa? Timun lah pokoknya. Timun, oke itu ya. orang gini itu apa itu? Kamu mendefinisikannya. Kita lihat dulu jawabannya benar atau enggak. Oke. Langsung aja, silakan. Timun. Itu orang apa ini? Tim. Kalau tim Oh, juga. alah, tim. Tim. Oh, itu tim gitu Tim, maksudnya. ya. Kenapa nggak gambar Power Rangers aja? Kan mereka tim. Ya kan, bukan aku yang bikin soal. Terus Oke, bener kan, oke. yang satunya moon. Aman, timun. Timun, oke. Satu sama ya? Satu sama. Oke. Lanjut. Kedua. Nah, apa ini? Tintin. Oh, Tintin. Iya. Apa? Itu kan orang melambaikan tangan Iya, tuh, kayak lambaikan bayi-bayi gitu sama ayam, pasti bayam. Iya, benar. Apakah betul? Gak tahu jawabannya. Wah. Betul, bayam. Tadi mau tak Iya. dada ayam gitu. Dada ayam. Kan dada. Kan sayuran. Oh, Sayur sayuran. apa ini? Oh iya iya. Betul, bayam. Jadi babai sama ayam. Jadi bayam. Bayam. Oke. Sementara 2-1. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada apa? Ini aku juga tahu. Tintin. Tintin. Ayo, Mas. Itu kayak nunjuk diri sendiri gitu kan. Iya, apa? Kayak aku gitu kan, sama itu ada gambar bis gitu ya. Jadi, Kubis. ku bisa. Bener. Bener. Biasanya kan Kok udah bisa? expert kan. Masa misi bisa. Expert di bidang sayur mayur toh. Ya makanya kan gamenya sayur. Nah, Iya. jawabannya adalah Bener, kupis. Oke, sementara 3-1. Ini poin terakhir. Iya. Gobes ini. Ini gobes. Ayo, untuk soal yang terakhir. 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 Wah, iki. Tintin. Terakhir, silakan. Oke ya, itu Tahu, yang tahu. pertama itu kan Selai. selai sama Selai. itu ada lada bubuk ya. Lada bubuk Berarti kan itu ya. selada. Selada.
Kamu mau Benar, bicara? sengaja. Iya benar. Siapa bicara? Sumpah. Iya, kan sudah kelihatan tuh siapa sih menang. Iya. Jadi ya wis enggak apa-apa lah. Mengakui Jadi ya. Mengakui. Selalu kalah ya. Ya udahlah. Ya nggak selalu kalah. Iya, udah wis aja iku. Iya. Akhirnya jawabannya adalah Oke, keren Mas. Lanjutkan di kamu ya, ya. habis. Wis, gak usah, wis kalah ini. ini. Gak usah. Jadi untuk Oke. soalnya untuk skornya adalah 4-1 4-1. ya. 4-1. Kalah, maaf ya. Terima kasih Oke. buat Kece People yang udah mau nonton. Habis ini kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol tentang ostik-istik nih. Kita kupas tuntas apa sih sebenarnya KBM gitu tadi. Nah, langsung aja. Jangan kemana-mana, tetap di Get It Opportunity. Everyone has a chance. Nah, di episode kali ini, aku mau nunjukin ke kalian cara bikin efek text reveal pakai aplikasi VN. Yuk ikutin caranya, hanya di kelas tutorial. Kemudian, sesuaikan durasi judul dengan menyesuaikan track title dalam timeline text. Agar perpindahan lebih menarik, kita dapat menggunakan keyframe dan pilih jenis mesh gradient untuk mendapatkan transisi teks yang lebih smooth. Hasilnya akan jadi seperti ini. Balik lagi di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Masih bareng Mas Hafid Iya. Dari selaku Ostik-istik. leader ya dan juga founder Founder dari Ostik-istik. Ostik-istik. Nah, Mas Hafid, Oke, ya. susah nggak sih nge-build atau ngebangun usaha Ostik-istik ini yang notabene dari semester 1 ya Betul. tadi? Apalagi Iya. mahasiswa-mahasiswa isinya. Dari maba, Betul. berawal dari teman kelas, kemudian membangun bisnis Ostik-istik ini gimana? Tentunya untuk membangun suatu usaha yang dimana itu dimulai dari nol, karena kami basicnya kan tidak ada itu keterampilan berwirausaha sebenarnya belum ada. Kami mulai dari nol, ya bisa dikatakan sangat susah. Terlebih kami semua satu tim itu dari prodi yang sama, pendidikan sejarah, nggak ada nyambung-nyambungnya Nggak ada kan basicnya itu ekonomi kali ya? sama, iya nggak ada Wirausaha. ilmunya sama sekali. Namun di situ kami bersyukur sekali karena mendapat bimbingan dari dosen yang mana dosennya tersebut itu cukup berpengalaman dalam dunia berwirausaha. Akhirnya dengan ya terus belajar, mau nggak mau kami harus menyisihkan waktu di mana kalau misal nih kalau ada tugas banyak kuliah gitu, kami menyisihkan waktu nih belajar sama dosen tersebut, saling konsultasi, terus ya mungkin waktunya banyak terpotong di situ, tapi kedepannya pasti akan terasa kalau itu merupakan suatu bisa dikatakan mungkin ya kenikmatan tersendiri lah seperti itu. Prosesnya, menikmati prosesnya Iya. dan kemudian menuai hasilnya. Terakhir nih, kan kamu juga tim kamu tuh lolos PMW KBMI. Oke. Pesan-pesan buat teman-teman yang mau memang mengajukan KBMI ataupun PMW atau teman-teman yang emang masih mahasiswa nih tapi ragu buat memulai usaha gitu. Silakan. Oke. Kalau untuk KBMI sendiri, di mana KBMI ini kan merupakan program yang dikembangkan oleh Dikti ya. Jadi saran dari saya mungkin yang teman-teman punya usaha itu bisa mencari tim yang istilahnya solid lah, kompak. Bisa diajak bekerja sama, terus meluangkan waktu karena KBMI itu prosesnya panjang. Mungkin ada sekitar 7 bulan di mana untuk pelaporannya sendiri itu 5 bulan berturut-turut seperti itu. Terus mungkin juga harus mencari dosen pembimbing yang benar-benar berpengalaman dan juga mau membimbing dengan suka hati lah. Karena terkadang kan ada itu dosen pembimbing, maksudnya dari tim lain gitu ya. Ada dosen pembimbing yang mungkin karena ada Bisa kesibukan dicari, lain, ya. Jadi timnya itu berkembangnya kurang maksimal. Ada seperti itu. Jadi mungkin bisa disiapkan dari sekarang untuk membentuk tim yang benar-benar kompak, solid dan juga chemistry-nya sudah dapat gitu. Iya. Contohnya kayak tim Ostik-istik dari Iya. maba sampai sekarang. Dari semester 1 loh sampai semester Iya. 6 loh. Ini luar biasa. Walaupun banyak gagalnya mungkin ya, karena Iya. kalau lolos pertama kali PMW nggak lolos nggak masalah, kan masih ada PMW lainnya, terus ada bisa diajuin PKM juga. PKMW kan ada kan?
PKM kewirausahaan, Kewirausahaan, PKMK, iya. PKMK juga ada. Jadi banyak lah kalau di UNESA ini. Banyak jalan menuju Roma. Betul. Tapi Banyak. sebelum KBM itu harus melewati PMB PMB dulu ya berarti ya? Oh, Atau sebenarnya bisa bisa langsung lompat Oke, gitu? sebenarnya tidak harus di PMB karena syarat dari KBMI sendiri itu adalah memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Oh. Jadi kalaupun mungkin lolosan dari PMW, namun ketika pendaftaran itu belum ada 6 bulan itu belum bisa. Karena persyaratannya adalah usahanya sudah jalan 6 bulan. Terus di samping itu untuk KBMI sendiri ini apa ya? Usahanya itu yang diusulkan di Dikti itu setiap perguruan tinggi hanya boleh mengirimkan 20 usulan. Maksimal. Iya, maksimal 20 usulan. Jadi dari pihak UNESA nanti itu melakukan penyaringan terlebih dahulu untuk mencari 20 tim tadi, baru nanti diajukan ke di Dikti. di program KBMI tersebut. Luar biasa. Jadi Ostikistik ini masuk 20 itu kan. Luar Iya. biasa. Indonesia. Keren. Luar biasa. Dan akhirnya didanai. Iya, Yang penting itu. tahun lalu dari UNESA yang didanai ada sekitar 7 tim KBMI dan 2 tim ASMI. ASMI ini juga dari apa ya? Mungkin kayak sebelahan lah sama KBMI seperti itu. Dikti juga atau? Iya, sama. Dikti juga ya. Programnya itu namanya PKMI sebenarnya. PKMI itu program kewirausahaan mahasiswa Indonesia, di mana PKMI itu ada 2 cabang, KBMI sama ASMI. Oh. Iya. Kan kalau PKM itu kan ada banyak cabang Betul. kan, Iya, ada iya. PKM riset, kewirausahaan gitu. Tapi kalau PKMI itu hanya ada 2 cabang, ASMI sama KBMI. Kalau ASMI itu khusus untuk startup, mungkin kayak usaha yang geraknya di bidang digital. Kalau KBMI ini yang terjun langsung di wirausaha. Nah, terima kasih banyak Mas David. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa membuka wawasan kece people, terutama teman-teman mahasiswa, supaya bisa mengikuti jejak Mas David dan kawan-kawan. Betul. Berkiprah di Dunia PMB usaha. dan juga KBMI. KBMI. Sampai saat ini usahanya tetap berjalan terus. Iya. Luar biasa. Nah, kece people, itu tadi obrolan kita bersama Mas David selaku leader dan juga founder dari Ostikistik. Seperti artikel di awal tadi ya. Dari Putri Tanjung Betul. Tam, yang nggak siap rugi jangan jadi pengusaha. Betul. Ya anggap aja rugi-rugi ataupun bagian dari proses kita membangun bisnis Betul. begitu ya Tam. Untuk kece people yang mau membangun usaha, jangan khawatir, tetap ada niat dan kemauan pasti bisa jalan gitu Betul. ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Saya Mufti. Saya Tama. Saya Muhafid. Terima kasih. Sampai jumpa. KCTV